Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan bahas sedikit tentang yang terkait dengan sejarah perbankan syariah ya. Untuk teman-teman yang mungkin sedang kuliah, yang saat ini masih di semester 5 ataupun semester 7 yang mengambil mata kuliah perbankan syariah, baik itu dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi agama Islam di seluruh Indonesia. Mungkin materi ini mungkin sedikit membantu untuk kita belajar bersama ya. Tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud untuk mengajari, tapi mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Baik, hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana sejarah perbankan syariah ya. Terkait dengan sejarah perbankan syariah. Bagaimana perkembangan syariah dari waktu ke waktu, bagaimana sejarahnya, ya, kemudian dan lain sebagainya ya, sejarah-sejarah dan sebagainya. Nah, ini menarik sekali untuk kita pelajari ya. Baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya, ya kita awali terkait dengan bagaimana sejarah perbankan yang ada di Indonesia maupun baik perbankan yang ada di apa namanya di dunia ya, perbankan dunia. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih perbankan ya. Perbankan itu merupakan lembaga, lembaga baik itu yang swasta maupun dari pemerintah, di mana lembaga ini ya fungsinya ada dua. Fungsi utamanya adalah intermediary ya, atau menjadi penghubung atau perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana gitu ya. Oke, nah ini seperti ini ya. Nah ini gambarannya. Oke. Nah, baik teman-teman semuanya. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan apa namanya sejarah dari perbankan syariah. Apa aja sih yang kita akan bahas terkait dengan ini? Singkat-singkat saja ya, karena ini cuma intermezzo di awal gitu ya. Kemudian bisa sedikit membantu menambah wawasan teman-teman dari teman semua terkait dengan sejarah di perbankan syariah. Nah, ini PPT ini merupakan karya dari mahasiswa yaitu Mas Ril dan Heriansah ya. Nah, ini gambarannya pokok pembahasan pertama adalah terkait dengan praktik perbankan yang ada di zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Kemudian bagaimana praktik perbankan di zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah setelah masa Rasulullah dan sahabat. Kemudian ada bagaimana perbaikan perbankan di Eropa, kemudian bagaimana praktik perbankan modern dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Baik, kita bahas pelan-pelan ya. Nah, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat ya gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini Rasulullah dan para sahabat terlibat dalam berbagai transaksi keuangan ya, yang sejalan dengan tiga fungsi utama perbankan. Yang pertama adalah menerima simpanan, kemudian meminjamkan atau memberikan pembiayaan. Nah, pembiayaan ini biasanya kalau di bank konvensional biasa disebut dengan kredit ya, tapi kalau di bank syariah tidak menggunakan kredit, namun menggunakan namanya pembiayaan dan mentransfer uang. Mentransfer uang itu dalam artian jasa sebenarnya. Jadi ada produk simpanan atau produk tabungan, produk simpanan ya. Kemudian ada produk pembiayaan, kemudian produk jasa gitu ya. Nah, kegiatan keuangan dilakukan oleh Rasul dan sahabat dasar pada prinsip-prinsip Islam dan merupakan pekerjaan yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Jadi pakai akad-akad ya. Nah, yang membedakan salah satu pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah ada yang namanya underlying akadnya, ya underlying akad ya, akad-akad yang menggarisbawahi transaksi-transaksi yang dilakukan. Mungkin bisa musyarakah, bisa mudharabah, murabahah, dan lain sebagainya. Oke. Baik, kemudian di zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah seperti apa Pak gambarannya? Kalau di zaman Bani Umayyah dan apa? Ya, Bani Abbasiyah ya. Bagaimana gambarannya terkait dengan hal tersebut ya? Nah, kita lihat ya. Pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, praktik perbankan syariah ini dilakukan mencakup terkait dengan penerimaan deposito atau tabungan berjangka, kemudian penyaluran dana dan transfer uang atau jasa ya. Nah, kemudian ada namanya Suftaja atau Bill of Exchange dan Hawala jaminan kredit atau kalau mau di pembiayaan di bank syariah itu pembiayaan ya, jaminan pembiayaan atau transfer pembiayaan. Biasanya berbentuk kewajiban tertulis ya untuk awal dan paling signifikan dari surat kredit komersial di Timur Tengah abad pertengahan. Jadi di zaman itu ada namanya surat kredit komersial ya, di zaman Khalifah Abbasiyah
namanya Bill of Exchange atau Suktaja dan Hawala gitu ya. Kemudian kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sak atau cek ya, dan penukaran uang money changer ya. Seperti itu gambarannya sudah ada pada waktu itu ya, pada zaman Khalifah Abbasiyah ya. Kemudian setelah Abbasiyah ada namanya pada zaman Bani Umayyah 661-750 Masehi. Aspek yang digunakan dalam praktik perbankan meliputi hawalah ya, modal perdagangan, modal rombah, uang koin dan uang kerajaan. Jadi sudah mengenal lebih apa namanya lebih luas lagi ya terkait dengan penggunaan praktik perbankan yang ada di masa Bani Umayyah. Nah, ini singkat terkait dengan eh, di zaman Bani Umayyah dan di zaman Abbasiyah terkait dengan perbankan. Oke, baik selanjutnya kita lihat praktik perbankan di Eropa ya. Kita lihat bagaimana ketika negara-negara Eropa mulai terlibat dalam praktik perbankan, muncul masalah relasi mulai melibatkan instrumen berbunga yang menurut hukum Islam atau fikih dianggap sebagai riba dan oleh karena itu diharamkan. Jadi memang praktik perbankan di Eropa menggunakan atau muncul transaksi melibatkan instrumen berbunga gitu ya. Nah, saat Eropa keluar dari keterbelakangannya dan mengalami masa Renaissance, kemudian negara-negara Eropa menjelajahi dan menjajah berbagai bagian dunia, sehingga penanggulan di Indonesia oleh ekonomi Eropa. Memang pada saat itu, pada apa namanya, ya pada saat itu ya, Eropa sudah mulai menguasai dunia, terutama dia menguasai negara-negara sebagian besar wilayah-wilayah di apa namanya di berbagai wilayah ya, baik itu Asia maupun Afrika, jadi sehingga banyak penjajahan yang terjadi termasuk di Indonesia waktu itu ya, yang hitungan sejarahnya mungkin sekitar 350-an tahun ya, itu gambarannya. Oke, nah di sini ada ya Queen Elizabeth dan sebagainya ya, Eropa ya, dari baik itu dari Inggris, Belanda, Prancis ya, rata-rata melakukan apa namanya penjajahan ya, menjajah berbagai wilayah di belahan dunia. Oke. Nah, bagaimana praktik perbankan modern? Ya, konsep perbankan Islam bertujuan untuk membebaskan diri dari mekanisme bunga ya. Itu gambarannya terkait dengan bagaimana praktik perbankan syariah modern ya. Konsep teoritis perbankan Islam pertama kali muncul pada tahun 1940-an ya, dengan gagasan perbankan berbasis pembagian keuntungan atau bagi hasil gitu ya. Karena memang masuk ke Indonesia itu baru di tahun 90-an ya, kita jauh ya. Oke, ulama termuka seperti Anwar Quraisy 1946, Imam Siddiqui 1948, dan Mahmud Ahmad 1992 berkontribusi pada gagasan ini ya. Kemudian lahirnya yang namanya tahun 1975, pendirian Bank Pembangunan Islam, yaitu IDB, Islamic Development Bank, pada bulan Oktober 1975 dengan 22 negara anggota pendiri. Jadi menarik sekali ya, tahun 75 itu sudah berdiri namanya um, Islamic Development Bank ya, Islamic Development Bank dan bank-bank ini mana Bank Syariah Islam, Bank Islam pertama yang didirikan ya tahun 75. Oke. Kemudian terus Bank memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan negara anggotanya ya, membantu mendirikan Bank Islam, mendongkrak peran dan pendidikan ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Nah, memang juga banyak juga beberapa universitas yang ada di Indonesia, terutama di PTIN, PT KIN, Tinggi Agama Islam. Setahu saya ada juga yang dapat bantuan dari IDB untuk pembangunan kampus atau gedungnya ya, gitu ya, dengan untuk pembiayaan lunak ya, jangka panjang. Nah, bagaimana produktif perbankan syariah di Indonesia? Ya, nah, dari regulasi perbankan dimulai sejak tahun 83 ya. Pada tahun tersebut memberikan kekuasaan pada bank-bank untuk menetapkan suku bunganya. Jadi ada regulasi atau apa namanya regulasi yang berbeda. Pada tahun 83 sebelumnya ditentukan oleh Bank Sentral, namun pada 83 sudah bisa masuk ke masing-masing perbankannya sendiri ya. Nah, kemudian inisiatif penerima Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi ya, bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Jadi waktu itu pada tahun 80-an masih banyak diskusi ya terkait seminar-seminar, terkait bagaimana Islam dan sebagainya. Ya, kemudian pada tahun 90-an mulai gitu ya. Nah, pada tahun 90-an mulai yang berdiri namanya Bank Muamalat ya, kemudian terusan namanya Bank Syariah Mandiri, BSI sekarang, dan bank-bank Islam syariah lainnya ya. Kemudian pada tahun 2013, fungsi pengaturan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Jadi tahun 2013 itu dulu semuanya mengatur tentang perbankan adalah Bank Indonesia, namun saat ini semuanya diatur oleh OJK.
Maka pengawasan mutu perbankan syariah juga beralih ke OJK. Mungkin demikian teman-teman gambarannya terkait beberapa hal ya. Kita singkat aja dulu sebagai tambahan wawasan bagi teman-teman bagaimana sejarah terkait dengan perbankan syariah. Ini demikian. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sehat selalu. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.